Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat, yaitu program untuk menghitung kenaikan titik didih larutan non-elektrolit dengan pelarut air. Pertama, saya akan menginteger nilai N, X, lalu float KB 0,52, float I, P, float TD, M, KG, MR. Lalu setelah itu saya memasukkan tipe data cout yang berisi perintah untuk mengeluarkan kalimat masukkan berapa kali percobaan. Lalu setelah itu saya akan memberikan tipe data sin, yaitu sin N, masukkan nilai N ke dalam variabel tersebut. Lalu saya memberikan tipe data float array N, di mana panjang array ini adalah sepanjang N. Lalu saya keluarkan perintah cout berapakah nilai I faktor Van Hoff. Lalu saya mengsin nilai I. Nah, di sini saya menggunakan perulangan while. Jadi kalau misalnya I-nya lebih dari 1 atau kurang dari 1, berarti larutan itu bukan termasuk larutan non elektrolit. Jadi kalau misalnya I-nya kurang dari 1 atau lebih dari 1, maka program akan mengeluarkan tulisan maaf, program ini untuk larutan non elektrolit. Lalu diulang lagi berapakah nilai I. Jadi selama pemakai program ini memberikan data yang salah, maka perintah itu akan terus berulang-ulang sampai yang memakai program memberikan data yang benar. Lalu setelah itu, setelah datanya benar bernilai true, maka saya keluarkan perintah cout, yaitu memasukkan nilai massa molekul relatif. Lalu saya menggunakan tipe data sin untuk memasukkan MR. Lalu saya memberikan cout, yaitu memasukkan nilai massa pelarut. Lalu saya memberi sin P. Nah, di sini saya kemudian menggunakan perulangan tipe data for. Jadi saya menginteger nilai I sama dengan 0, I kurang dari N yang tadi dimasukkan tadi saat berapa kali percobaan, dan I plus plus. Jadi I-nya akan bertambah seiring memasukkan data. Lalu saya keluarkan tipe data cout, yaitu masukkan nilai massa senyawa. Lalu saya menginteger float KG ray I. Lalu sin, saya masukkan data tersebut ke dalam array KG I itu. Lalu saya mendeklarasikan float M integer M array I. Lalu saya masukkan rumus M array I sama dengan kilogram array I per MR dikali 1000 per P. Ini rumus kenaikan titik didih molalitas. Setelah itu saya samakan molalitas ini sebagai X. Jadi kalau misalnya nanti masuk ke dalam perulangan for lagi, nilainya nggak berubah, tetap X itu. Lalu saya masukkan floatnya TDI, mendeklarasikan float TDI, TD ray I. Nah, TD ray I ini rumus kenaikan titik didih. Rumusnya itu molalitas dikali KB. Kan molalitas tadi sudah saya samakan dengan X, jadi tinggal X kali KB. Lalu setelah ketemu nilai TDI-nya ini, saya samakan TDI ini menjadi ray I. Lalu cout-nya. Lalu setelah itu saya berikan cout berikut ini adalah kenaikan titik didih selama N kali percobaan. Lalu saya menggunakan perulangan for lagi untuk mengeluarkan nilai array I ini. Berikut adalah program pertama yang saya buat. Lalu program yang kedua adalah program menghitung energi kinetik. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu adalah mendeklarasikan float variabelnya M, V, EK. Lalu saya menginteger nilai N, di mana N ini akan dimasukkan ketika saya menggunakan cout.
masukkan berapa kali percobaan, maka saya akan memberikan sin nilai variabel n. Lalu saya deklarasikan float array sepanjang n. Jadi array ini panjangnya sepanjang n. Lalu saya berikan perulangan for, dimana saya menginteger nilai i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i plus plus. Setelah itu saya masukkan tipe data cout, yaitu masukkan nilai kecepatan v. Lalu saya mendeklarasikan float v integer i, dan saya masukkan data-data itu ke dalam variabel v integer i. Nah, di sini saya menggunakan perulangan while, dimana jika v kecepatannya ini bernilai negatif, maka program akan mengatakan maaf, Anda salah memasukkan data dan masukkan kembali nilai v. Seperti yang tadi dijelaskan, jadi kalau perulangan while itu perulangannya akan terus menerus sampai pemakai program menginput data yang benar. Setelah pemakai program menginput data yang benar, maka saya keluarkan perintah cout, yaitu masukkan nilai massa m. Lalu saya mendeklarasikan float m integer i dan memasukkan data-data tersebut ke dalam variabel m integer i. Setelah itu saya mendeklarasikan float energi kinetik array i. Nah, kemudian saya masukkan rumus EK array i sama dengan 0,5 dikali M array i dikali V array i. Nah, setelah ketemu nilai EK array i, maka saya samakan saja nilai EK array i sama dengan array i. Jadi ketika masuk ke perulangan for, tetap nilainya tetap sama, tidak hilang. Nah, setelah itu saya berikan perintah cout, berikut adalah nilai energi kinetik selama n kali percobaan. Dan saya gunakan lagi perulangan for yang terakhir, yaitu integer i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i plus plus. Lalu saya berikan cout. Coutnya adalah array i tadi, dimana array i adalah EKI. Sekian penjelasan dari saya. Nama saya Anil Medina, NIM 119260141. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.